Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Bu Guru juga selalu berdoa dan berharap semoga kita semua selalu diberi kesehatan sehingga kita tetap semangat untuk kembali belajar bersama-sama lagi. Di kesempatan kali ini, hari Rabu tanggal 11 November 2020, kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita pada tema 4, Hidup Bersih dan Sehat, subtema 3, Hidup Bersih dan Sehat di tempat bermain pada pembelajaran yang keempat. Apakah kalian sudah siap untuk melanjutkan kegiatan belajar kita? Pasti sudah siap ya. Tentunya kita sudah siapkan buku tema 4 dan juga alat tulisnya. Tapi jangan lupa teman-teman, sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar kita awali dulu dengan membaca doa. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, untuk memulai kegiatan belajar kita hari ini di pembelajaran 4, silahkan teman-teman semua buka bukunya halaman 129. Nah, pada tampilan ini kita bisa lihat ya, di sana terdapat beberapa kendaraan yang sedang berlalu lalang, sangat ramai. Di mana kita bisa menemukan pemandangan seperti ini? Betul sekali, ada di jalan raya. Tapi sangat disayangkan ya, di sini terlihat semua kendaraan mengeluarkan asap yang sangat tebal. Motor yang melaju juga mengeluarkan asap, mobil dengan mengangkut barang mengeluarkan asap, bis yang dipenuhi dengan penumpang pun mengeluarkan asap. Kita bisa bayangkan teman-teman, jika kita berada di jalan raya dengan kondisi jalan yang seperti ini, apa yang kita rasakan coba? Kita akan sulit bernafas, apalagi kita akan melihat kendaraan-kendaraan itu dengan tidak jelas karena tertutup oleh asap yang dikeluarkan oleh kendaraan-kendaraan itu. Betul kan? Nah, kita baca dulu yuk cerita yang ada di sini. Dayu dan teman-teman bermain di taman yang ada di pinggir jalan. Mereka mengamati setiap kendaraan bermotor yang lewat. Kendaraan bermotor mengeluarkan asap. Asap kendaraan bermotor menyebabkan polusi udara. Kalian tahu apa itu polusi udara? Polusi udara artinya udara tersebut sudah kotor atau sudah tercemar. Tercemar karena asap kendaraan yang sangat banyak. Selain asap kendaraan, ada asap pabrik yang juga bisa menyebabkan polusi udara. Jika udara yang kita hirup sudah tercemar, tentu udara yang masuk pada tubuh kita adalah udara yang tidak sehat, teman-teman. Jadi, ketika kita keluar rumah, apalagi sedang berada di jalan raya, jangan sampai lupa untuk selalu menggunakan masker supaya kesehatan kita dapat terjaga. Kita baca yuk halaman 129 yang bagian bawah ini. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Asap menyebabkan polusi udara. Hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu alat pendengaran. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. ISPA dapat menyebabkan kematian. Wah, dari teks yang kita baca ini, kita jadi tahu ya, apa bahayanya jika kita menghirup udara yang sudah tercemar. Tercemar karena asap kendaraan, ternyata dapat mengganggu kesehatan kita.
alat pendengaran kita terganggu, alat pernapasan kita terganggu, juga alat penglihatan kita akan terganggu oleh asap yang dihasilkan oleh kendaraan. Nah, selanjutnya teman-teman, kalian bisa buka bukunya halaman 130. Di sana juga nampak kondisi jalan raya yang sangat ramai. Dari gambar ini, coba apa saja informasi yang bisa kamu peroleh? Di sana terlihat kondisi jalan yang sangat ramai, di mana kendaraan-kendaraan yang ada di sini semuanya mengeluarkan asap yang sangat tebal, sehingga pemandangan yang akan kita lihat menjadi terganggu. Selain itu, pernapasan kita juga akan terganggu karena banyaknya asap kendaraan yang dikeluarkan oleh kendaraan-kendaraan ini. Betul kan? Nah, setelah mengamati gambar ini, silahkan nanti kalian buat laporan ya teman-teman, dan tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom yang ada di halaman 130 ini bagian bawah. Ini ada contoh hasil pengamatan yang Bu Ima buat dari mengamati gambar yang ada di atas tadi. Contoh pengamatan yang Bu Ima buat seperti ini. Banyaknya asap yang dihasilkan oleh kendaraan di jalan raya. Asap kendaraan dapat menimbulkan banyak kerugian untuk kesehatan, di antaranya mengganggu penglihatan dan pernafasan. Oleh karena itu, kita diharapkan untuk memakai masker saat berada di jalan raya, demi menjaga kesehatan dan keselamatan. Nanti silahkan teman-teman coba tuliskan hasil pengamatanmu sendiri-sendiri dengan kalimatnya masing-masing. Jika kalian masih kesulitan, bisa menggunakan contoh yang Bu Ima tulis ini, kemudian salinlah di bukumu. Ingat ya, tulis dengan tulisan yang rapi. Nah teman-teman, dari beberapa kendaraan yang ada di jalan raya, yang kita jumpai ternyata bisa kita jadikan bentuk atau kita jadikan model untuk membuat kerajinan. Model kendaraan bermotor dapat dibuat menjadi kerajinan jika kita buat dari bahan yang lunak. Misalnya, kita akan buat kerajinan dari plastisin atau tanah liat. Dua bahan ini adalah bahan yang lunak, artinya bisa kita bentuk sesuai dengan model yang akan kita jadikan contoh. Nah, perhatikan halaman 133. Di sini terdapat model lokomotif kereta api. Kalian bisa perhatikan, bagian lokomotif kereta api ada yang berbentuk kubus. Jika kita perhatikan bangun ruang kubus ini, di mana setiap sisinya mempunyai bentuk yang sama. Contoh yang kedua adalah plastisin. Perhatikan, plastisin yang ada di sini berbentuk seperti balok. Nah, dari dua contoh tadi kita temukan ada bangun ruang kubus dan balok. Kalian bisa bedakan kan mana yang kubus dan mana yang balok? Nah, sekarang temukan benda-benda yang ada di sekitarmu yang berbentuk kubus dan balok. Kemudian tuliskan pada tabel yang ada di halaman 134 ini ya. Bu Ima sudah memberikan contoh benda yang berbentuk kubus dan balok, diantaranya adalah kardus susu. Nah, coba perhatikan, kardus susu yang kita temukan itu bentuknya apa? Kardus itu mempunyai sisi-sisi yang tidak sama. Jadi, bentuk kardus susu adalah balok. Nanti kalian bisa tuliskan. Kemudian ada Ka'bah. Ingat, Ka'bah itu bentuknya seperti apa? Nah, di mana sisi-sisi Ka'bah itu sama semua. Jadi, bentuk Ka'bah adalah menyerupai bangun ruang kubus. Betul sekali. Nah, nanti teman-teman bisa tambahkan contoh-contoh yang lainnya yang kalian temukan
Kemudian diisikan di nomor 4, 5, dan 6. Dan jangan lupa tulis bentuk bendanya. Apakah berbentuk kubus atau balok? Mudah kan teman-teman? Nah, ternyata teman-teman, tidak hanya kubus dan balok saja yang termasuk benda ruang. Ada bentuk-bentuk yang lainnya loh. Di antaranya ada prisma, ada limas, ada tabung, bola, dan kerucut. Pada minggu yang lalu kita belajar tentang bangun datar. Minggu ini kita belajar tentang bangun ruang. Kalian sudah tahu kan apa perbedaannya bangun datar dan bangun ruang itu? Untuk bangun ruang, prisma itu ada berbagai macam teman-teman. Contohnya ada prisma segitiga. Ingat ya, bangun prisma itu memiliki alas dan tutup yang bentuknya sama. Kemudian ada prisma segi 5. Kenapa Bu namanya prisma segi 5? Coba perhatikan alasnya. Bentuk alasnya adalah segi 5, maka bangun ini disebut prisma segi 5. Kalau ini Bu, alasnya ada 6 sisi, berarti disebutnya adalah prisma segi 6, karena alasnya adalah bangun datar segi 6. Kemudian untuk bangun ruang limas. Untuk bangun ruang limas ternyata juga ada beberapa bentuk teman-teman. Ada limas segi 4, limas segi 3. Yang seperti ini apa namanya? Yang alasnya adalah segi 6 dan ujungnya menjadi 1. Ini namanya adalah limas segi 6. Ada juga limas segi 5. Nah, teman-teman, kalian sekarang sudah tahu kan? Ada banyak bangun ruang ternyata ya. Masih ada tabung, bola, dan kerucut. Sekarang kita lihat yuk. Bangun ruang tabung itu bentuknya seperti apa coba? Bangun tabung atau bangun ruang tabung bentuknya seperti ini. Alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Benda apa coba yang bentuknya seperti tabung? Siapa yang bisa menyebutkan? Betul sekali, ada yang menyebutkan kaleng susu Bu. Sip, jawaban kalian betul. Kemudian apa lagi ya? Botol minum Bu, bisa juga. Kemudian ada lagi apa? Celengan, ada ya celengan yang bentuknya tabung. Wah, ternyata teman-teman kelas 2 ini sudah hebat semua. Nah, sekarang bangun ruang yang selanjutnya adalah bola. Kalian pernah lihat bola? Bola itu bentuknya lingkaran yang punya ruang, ya kan? Contohnya ada bola basket, bola sepak, bola pingpong, itu semuanya bentuk bola, termasuk bangun ruang bola ya. Kemudian satu lagi bangun ruang, yaitu bangun ruang kerucut. Bentuknya seperti ini. Kalian bisa temukan benda apa yang bentuknya seperti kerucut? Coba siapa yang bisa menemukan? Betul sekali. Contoh benda yang bentuknya kerucut adalah caping. Caping yang dipakai Pak Tani. Betul kan ya? Kemudian apa lagi? Topi ulang tahun. Ya, betul sekali teman-teman. Wah, kalian pintar-pintar semua ternyata ya sekarang. Nah, selanjutnya kita harus tahu teman-teman, yang namanya benda ruang itu selalu mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Pada kubus dan balok, tahukah kalian mana rusuknya, mana sisinya, dan mana titik sudutnya? Nah, jawabannya ada di sini. Kubus ada bagian yang dinamakan sisi, ada bagian yang dinamakan rusuk, ada juga bagian yang dinamakan titik sudut. Begitu juga dengan balok. Lalu, apa itu sisi Bu? Apa itu rusuk Bu? Dan juga apa itu titik sudut Bu? Bagaimana kita membedakannya? Kita harus tahu apa pengertiannya dulu. Yang disebut sisi pada bangun ruang adalah daerah yang membatasi bagian luar
dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang. Jadi, yang dinamakan sisi adalah batas bagian luar bangun ruang dengan bagian dalam bangun ruang. Contohnya ada di sini. Ini adalah bagian sisi. Sisi kanan, kemudian ada yang sisi atas, kemudian ini bagian sisi depan, sisi bawah, begitu ya teman-teman. Jadi ini adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang. Itu disebut sisi. Kemudian yang dinamakan rusuk adalah perpotongan atau pertemuan dua buah bidang yang berupa garis. Contohnya, kita lihat bangun ini. Yang dinamakan rusuk itu berupa garis. Nah, ini garis. Karena di mana garis ini adalah perpotongan antara dua sisi atau dua bidang. Nih, sisi atas dengan sisi samping ini, perpotongannya ada di sini. Berupa garis ini. Ini yang dinamakan rusuk. Kemudian yang dinamakan titik sudut adalah titik tempat pertemuan tiga buah rusuk atau lebih. Yang namanya titik sudut itu pertemuannya tiga rusuk. 1, 2, 3. Bisa juga lebih ya. Pada bangun 5 situ misalnya. Ini yang dinamakan titik sudut. Sampai di sini apakah kalian sudah paham? Jika masih bingung, nanti silahkan ditanyakan lagi pada Pak Guru atau Bu Guru ya. Nah, kemudian kita akan temukan banyaknya rusuk, banyak sisi, dan banyak titik sudut pada bangun ruang yang ada di halaman 135, teman-teman. Nah, yang pertama ini contohnya adalah bangun kubus. Pada bangun kubus kita temukan banyak rusuknya, ada berapa ini? Ada 12. Di mana saja rusuknya? 1, 2, 3, 4, kemudian yang berdiri 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyaknya rusuk pada bangun kubus ada 12. Kemudian sisinya. Banyak sisi nih ya. 1 bagian depan, sisi depan. Kemudian sisi belakang 2. 3 sisi kanan. Yang keempat sisi kiri. Kemudian sisi atas 5 dan bagian bawah, sisi bawah ada 6. Jadi banyaknya sisi pada bangun kubus ini ada 6. Selanjutnya, pada bangun kubus, berapa banyak titik sudutnya? Yang namanya titik sudut adalah titik pertemuan antara 3 rusuk atau lebih. Ini ada 1, 2, 3, 3 rusuk. Di sini adalah titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi banyak titik sudut pada bangun kubus ada 8. Sudah teman-teman? Mudah kan kita menemukannya? Mana rusuk, mana sisi, dan mana sudutnya? Sekarang kita coba satu lagi pada bangun selanjutnya. Nah, lihat. Bangun ini apa namanya? Ini adalah bangun balok. Bangun balok itu bentuknya hampir sama dengan bangun kubus ya, tapi mempunyai tinggi yang berbeda-beda setiap sinyalnya. Kita lihat dulu berapa banyak rusuknya. Kita hitung dari bagian bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata banyak rusuk pada bangun balok ada 12. Kemudian banyak sisinya pada bangun balok ada berapa ya? Kita hitung dulu. Sisi depan, sisi belakang, sisi atas, sisi bawah,
sisi samping kanan, juga sisi samping kiri. Jadi, banyaknya sisi pada bangun balok ada 6. Kemudian titik sudutnya, ada berapa titik sudutnya? Titik sudut bawah, kita hitung dulu. Kita mulai dari titik sudut bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada bangun balok ternyata terdapat 8 titik sudut. Untuk selanjutnya, bangun-bangun yang ada di sini, coba teman-teman latihan secara mandiri. Ya, nanti kalau masih ada yang bingung atau kurang paham, bisa ditanyakan pada orang tua atau Pak Guru juga Bu Guru ya. Di sini terdapat beberapa bangun ruang di mana teman-teman semua diminta untuk menghitung banyaknya rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Jika sudah selesai, jangan lupa kirimkan tugas kegiatan belajar teman-teman kepada wali kelas masing-masing supaya dapat dikoreksi oleh Pak Guru atau Bu Guru ya teman-teman. Nah, alhamdulillah kegiatan belajar kita pada pembelajaran 4 telah selesai. Semoga kegiatan belajar kita hari ini bermanfaat. Dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.